Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Nawawi dari kelas 2C Teknik Informatika akan menjelaskan sedikit tentang contoh soal program linier dengan metode grafik dan simpel. Contoh program linier dengan metode grafik dulu. Di sini semisal ada contoh soal luas daerah parkir 1760 meter persegi, sedangkan luas rata-rata untuk mobil kecil 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimal hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil Rp 1000 per jam dan mobil besar 2000 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah kalau A 176.000, kalau B 200.000, kalau C 260.000, kalau D 300.000, kalau E 340.000. Nah, kemudian lanjut pembahasan. Misalkan X sama dengan banyaknya mobil kecil, Y sama dengan banyaknya mobil besar. Fungsi tujuan memaksimalkan F X Y sama dengan 1000X plus 2000Y. Nah, kita misalkan tabel seperti contoh berikut. Daya tampung kecil, besar, X, misalkan X dan Y. Nah, batas kurang dari sama dengan 200 atau lebih kecil dari sama dengan 200. Luas 4X 20Y kurang dari atau lebih kecil dari sama dengan 1760. Fungsi tujuan disitu kecil 1000, yang besar 2000. Lanjut. Nah, pertidaksamaan fungsi kendala X plus Y kurang dari sama dengan 200, 4X plus 20Y kurang dari sama dengan 1760, X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian mencari titik potong antara dua garis, tahu ordinat Y. Caranya gimana? Nah, seperti gambar ini. X plus Y sama dengan 200, 4X plus 20Y sama dengan 1760. Kemudian X nya disamakan, yang atas dikali 4, yang bawah dikali 1. Jadi 4X plus 4Y sama dengan 880, 4X plus 20Y sama dengan 1760. Maka hasilnya disitu ketemunya min 16Y sama dengan min 9600. Min 9 kali 60, maaf, min 9 kali 60. Nah, berarti disitu Y sama dengan 60. Y nya udah ketemu. Kemudian absis X plus Y sama dengan 200, X plus 60 sama dengan 200, X sama dengan 200 min 60 sama dengan 140. Jadi X nya sudah ketemu, itu 140. Sehingga titik potong antara dua garis tersebut adalah 140 dan 60. Daerah yang sesuai dengan fungsi kendala ini digambarkan dengan contoh grafik seperti ini. Nah, kemudian mencari nilai maksimum dengan metode titik pojok. Nah, itu tabelnya seperti itu. A 0,0, F 0,0 sama dengan 1000, X 0 plus 2000 kali 0, maksudnya kali 0 sama dengan 0, dan itu bisa dibaca sendiri. Jadi jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, maka hasil maksimum tempat parkir itu adalah 260.000, atau jawabannya tadi yang C. Nah, kemudian lanjut
ke contoh soal program linear dengan metode simplex atau teknik M. Persamaan matrik. Persamaan matematis suatu program linear adalah sebagai berikut. Minimasi Z sama dengan 6x1 plus 7,5x2 dengan pembatas 7x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 200 ya, lebih besar dari sama dengan 210. Kemudian 6x1 plus 12x2 lebih besar dari sama dengan 180. 4x2 lebih besar dari sama dengan 120. x1 x2 lebih besar dari sama dengan 0. Nah, carilah harga x1 dan x2. x1 dan x2 itu nilainya berapa? Nah, kemudian jawaban. Pada metode atau pada kasus ini kita akan menggunakan metode simplex M, dik min M. Nah, hal ini dikarenakan pada kasus ini pertidaksamaan pembatasnya menggunakan lebih dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan. Ya, persamaan tujuan Z min 6x1 min 7,5x2 min 0s1 tauslah min 0s2 min 0s3 sama dengan 0 garis 0 persamaan kendala. Nah, 7x plus 3x 2 min S1 plus A1 sama dengan 210 garis 1. Nah, kemudian 6x1 plus 12x2 min S2 plus A2 sama dengan 180 garis 2. Nah, 4x2 min S3 plus A3 sama dengan 120 garis 3. Nah, bagi kendala pertidaksamaan jenis kurang dari, maka variabel slack ditambahkan untuk menghabiskan sumber daya yang digunakan dalam kendala. Nah, cara ini tidak dapat digunakan pada kendala pertidaksamaan jenis lebih besar dari dan kendala persamaan sama dengan. Persamaan di atas diperoleh karena tanda tersebut lebih besar, harus mengurangi variabel surplus. Nah, untuk mengarahkan artifisial variabel menjadi 0, suatu biaya yang besar ditempatkan pada A1, A2, dan A3 sehingga fungsi tujuannya menjadi Z sama dengan 6x plus 7,5x2 plus 0s1 plus 0s2 plus 0s3 plus MA1 plus MA2 plus MA3. Tabel simplex di awal dibentuk dengan A1, A2, dan A3 sebagai variabel basis seperti tabel berikut. Itu contoh tabel yang bisa digambarkan dari perkataan saya tadi. Nah, dari tabel di atas kita mengetahui bahwa semua BFS belum optimal. Hal ini dikarenakan seluruh N BV masih mempunyai koefisien yang berharga positif. Oleh karena itu, untuk X2 terpilih sebagai entry variabel karena X2 memiliki nilai koefisien positif yang paling besar, dan A3 menjadi living variable, dan yang akan menjadi pivot adalah garis 2 karena memiliki rasio paling kecil. Nah, langkah ero iterasi pertama, menjadikan nilai koefisien X2 berharga 1 pada garis 2. Setengah X1 plus X2 min 1/12 S2 plus 1 plus 1/12 A2 sama dengan 15. Nah, ero 2 menjadikan nilai koefisien X2 berharga 0 pada garis 0. Nah, Z sama dengan 9/4x plus 0S1 plus 15/24 S2 plus 0 S3 plus MA1. Nah, M kemudian dalam kurung M min 15/24 A2 plus MA3 plus 112,5. Nah, ero 3 menjadikan nilai koefisien X2 berharga 0 pada garis 1. 11/2 X1 plus 1/4 S2
plus A1 min 1/4 A2 sama dengan 165. Hero 4 menjadikan nilai koefisien X2 berharga 0 pada baris 3. Nah, min 2 X1 plus sepertiga S2 min S3 min sepertiga A2 plus A3 sama dengan 90. Nah, konvensi bentuk standar iterasi pertama Z sama dengan 9/4 X1 plus 0 S1 plus 15/24 S2 plus 0 S3 plus MA1 plus dalam kurung M min 15/24 A2 plus MA3 plus 112,5 11/2 X1 plus 1/4 S2 plus A1 min 1/4 A2 sama dengan 165. Min 2 X plus sepertiga S2 min S3 min 1/3 A2 plus A3 sama dengan 60. 1/2 X1 plus X2 min 1/2 S2 plus 1/12 A2 sama dengan 15. Nah, ini tabelnya. Pada fungsi tujuan masih terdapat variabel dengan nilai koefisien positif. Oleh karena itu, lakukan iterasi kedua. Nah, langkah ero iterasi kedua. Nah, ero 1 menjadikan nilai koefisien X1 berharga 1 pada baris 1 X1 plus 1/22 S2 plus 2/11 A1 min 1/22 A2 sama dengan 30. Ero 2 menjadikan nilai koefisien X1 berharga 0 pada garis 0, Z sama dengan 0 S1 plus 0,725 S2 plus 0 S3 plus MA1 plus min 0,4 A1 plus dalam kurung M min 0,725 A2 plus MA3 plus 180. Nah, ero 3 menjadikan nilai koefisien X1 berharga 0 pada garis 2 0,5 A2 sama dengan 0. Ero 4 menjadikan nilai koefisien X1 berharga 0 pada garis 3 0,39 S2 min S3 plus 0,36 A1 plus 0,21 A2 plus A3 sama dengan 120. Konversi bentuk standar iterasi kedua. Nah, Z sama dengan 0 S1 plus 0,725 S2 plus 0 S3 plus M min 0,4 A1 plus M min 0,725 A2 plus M A3 plus 180. X1 plus 1/22 S2 plus 2/11 A1 min 1/22 A2 sama dengan 30. 0,5 A2 sama dengan 0. 0,39 S2 min S3 plus 0,36 A plus 0,21 A2 plus A3 sama dengan 120. Nah, ini tabelnya. Iterasi kedua adalah optimum karena koefisien pada Z semuanya non positif dengan X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 120 dan Z sama dengan min 180. Nah, sekian dari kami, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.